Pemirsa, inilah kilas siang, beberapa informasi yang kami sajikan untuk Anda dan sedang ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari ini. Yang pertama, jadi ini karena berawal dari rasa penasaran dan sekedar mencoba, ternyata seorang pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil mengubah hobinya memelihara ayam hias menjadi peluang usaha. Nah, dari budidaya ayam impor jenis American Silky dan ayam batik ya, kini mampu meraup omset hingga 5 juta rupiah per bulan. Pemirsa, berawal dari hobi setelah melihat unggahan di media sosial tahun 2018, ada seorang bernama Ersa Saharisa mulai memelihara ayam hias impor jenis American Silky dan ayam batik. Awalnya ia hanya membeli sepasang anakan ayam, namun unggahannya di media sosial justru menarik banyak sekali pembeli hingga ia serius mengembangkan usahanya. Saat ini kandangnya diisi puluhan ekor ayam hias dengan berbagai warna dan juga corak. American Silky menjadi jenis yang paling diminati karena bulunya yang lembut. Penjualan dilakukan secara langsung melalui media sosial hingga dalam pameran hewan hias. Harga jualnya berkisar Rp50.000 hingga Rp3 juta tergantung jenis, usia, dan juga kualitas ayam. Berkat ketekunannya, usaha ini kini menghasilkan omset hampir Rp5 juta per bulannya. Meski belum mencapai 2 digit, namun usahanya bisa membantu membiayai kuliah dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Tertarik untuk pelihara. Dari sosial media juga. Jenis ayamnya sedikit berbeda ya pemirsa dari yang biasa kita temukan di pasar, tapi mudah-mudahan omsetnya bisa terus naik dengan konsisten dan juga memanfaatkan yang namanya platform media sosial. Selanjutnya ini juga tidak kalah seru pemirsa, ini ada dari Festival Lamongan Tempo Dulu yang kemudian diserbu ribuan warga di saat musim liburan sekolah saat ini. Ada ratusan stand jajanan maupun kuliner tradisional serba jadul, punya daya tarik tersendiri hingga menyedot ribuan warga untuk hadir. Kita lihat. Jadi ini dia festival tahunan yang menjadi wadah edukasi sejarah sembari nostalgia menikmati suguhan kuliner Tempo Dulu. Festival ini digelar untuk memperingati hari jadi ke-457 Kabupaten Lamongan. Festival ini berlangsung di lapangan Gajah Mada, menjadi destinasi rekreasi keluarga saat akhir pekan dan juga libur sekolah kali ini. Festival ini pemirsa berlangsung lebih semarak dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke sana. Dan selain menjadi ajang hiburan serta silaturahmi, kegiatan ini juga menggerakkan ekonomi kreatif khususnya bagi pelaku UMKM lokal. Nuansa Tempo Dulu sangat terasa melalui puluhan stand yang menyajikan aneka jajanan tradisional. Misalnya ada getuk, kemudian ada kue nagasari, kue cucur, hingga es dawet ayu. Mengusung tema sejarah, festival ini menghadirkan replika Stasiun Babat, Benteng Van der Wijk, serta pameran benda-benda pusaka. Salah satu yang paling menarik adalah stand masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan yang memamerkan keris pusaka dan juga ada beberapa benda peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, melalui pameran ini masyarakat diajak untuk mengenal sekaligus melestarikan warisan budaya Lamongan. Festival ini diharapkan tidak hanya jadi hiburan saja, tapi juga memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan juga identitas budaya daerah. Jadi ini seperti salah satu one stop solution untuk bisa menikmati kuliner Tempo Dulu, kemudian belajar sejarah zaman dulu juga seputar Lamongan pemirsa, dan masyarakat antusias datang ke sana, bahkan ada yang menggunakan kostum-kostum tertentu. Nah, selanjutnya pemirsa, ada lagi tradisi yang memadukan iman, kerendahan hati, dan budaya yang digelar di Filipina yang satu ini. Ada ribuan umat Katolik di Nueva Ecija mengikuti prosesi unik dengan tubuh berlumuran lumpur dan balutan daun pisang kering untuk memperingati pesta Santo Yohanes Pembaptis. Ini di Filipina, di Nueva Ecija.
Umat Katolik merayakan festival Taong Putik atau Manusia Lumpur untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Para peserta melumuri tubuh mereka dengan lumpur dan mengenakan jubah dari daun pisang kering, kemudian mengikuti misa di tempat ziarah Santo Yohanes Pembaptis di Aliaga. Uskup Cabanatuan Prudencio Andaya Junior mengatakan ritual ini berakar pada iman dan devosi, serta mengajak umat untuk meneladani Santo Yohanes Pembaptis sebagai suara kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Tradisi ini dipercaya berasal dari abad ke-19. Pada saat petani melumuri tubuh mereka dengan lumpur sebagai simbol kerendahan hati dan memakai daun pisang untuk menyamarkan diri. Sampai saat ini festival ini tetap jadi wujud syukur, doa, dan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun di masyarakat di Filipina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.